sahabat GTK hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Destri Yermina. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Atap 1 Pandi Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan video mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan di sekolah, yaitu di sekolah kami SMP Negeri 1 Atap 1 Pandi Batu. Selamat menyaksikan. Setiap peserta didik mempunyai keunikan yang beragam. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran menyesuaikan keunikan tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan setiap individu untuk memperoleh pengalaman belajar dan penguasaan terhadap konsep yang dipelajari. Pembelajaran ini sangat efektif, apalagi bila dikombinasikan dengan media pembelajaran yang sesuai. Saat ini, perkembangan teknologi semakin maju. Namun dengan kondisi sekolah kami yang masih kesulitan jaringan internet, menjadi tantangan bagi guru untuk lebih kreatif, merancang pembelajaran serta media yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan peserta didik. Salah satu alternatif adalah pembelajaran yang memanfaatkan aset lingkungan. Di lingkungan sekitar, tumbuhan lokal yang banyak dijumpai yaitu pohon kelapa, pohon pinang, bambu, serta tumbuhan merambat lainnya yang hidup liar. Saya mencoba memanfaatkannya sebagai media pembelajaran pada materi pola bilangan, karena sangat cocok dengan materi yang sedang dipelajari. Untuk mengetahui profil belajar peserta didik maupun gaya belajar dan kemampuan awal peserta didik, maka dilakukan asesmen diagnostik. Hasil asesmen ini digunakan sebagai dasar merancang pembelajaran, metode pengajaran, serta media-media yang akan digunakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pembelajaran selalu diawali dengan pembuka, yaitu mengucapkan salam, berdoa, dan memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian menyampaikan judul materi pembelajaran saat itu. Selanjutnya peserta didik diajak untuk menyanyikan lagu nasional sebagai wujud cinta terhadap tanah air. Peserta didik diajak untuk melakukan ice breaking dengan tujuan pembentukan pengetahuan awal serta membawa peserta didik lebih fokus terhadap pembelajaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 2, 4. Nah, stop, salah. Harusnya 6 supaya apa polanya? Bertambah 2. Salah. Salah satu hal yang perlu juga dilakukan oleh guru adalah mengajak murid untuk literasi dengan tujuan menggali pengetahuan awal peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari. Peserta didik menggali informasi bisa dari buku, bisa juga dari handphone yang mereka bawa yang berasal dari YouTube, Google, yang mana bahan bacaan yang mereka pilih tersebut yang berkaitan dengan barisan bilangan dan sudah di-download sebelumnya untuk mengantisipasi kendala jaringan internet. Peserta didik kemudian diajak untuk menggali informasi kembali, yaitu dengan mengamati video yang ditampilkan oleh guru, yaitu mengenai barisan bilangan. Selanjutnya, peserta didik diminta keluar kelas untuk mengamati benda yang ada di lingkungan sekolah yang memiliki pola-pola tertentu. Kesa sibuk. Bagaimana itu polanya? 2 cm. Ya, 2,5. Lihat, ada polanya teratur di situ. Ada Bu. Apa? Garis-garisnya banyak. Garis-garisnya juga ada berpola ya? Wah, mana lihat? Oh iya. Iya. Ibu polanya. Sudah menemukan banyak
materi tentang pola bilangan ini, baik itu dari bahan bacaan kalian, baik itu dari lingkungan, dan juga yang telah disaksikan. Apalagi sudah bertambah ya. Sekarang ibu minta kalian berkelompok untuk memahami lebih mendalam. Peserta didik membentuk kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan, yaitu ada kelompok kinestetik, visual, dan juga audio. Salah satu tugas kelompok kinestetik adalah menyusun lidi untuk membentuk pola-pola yang teratur. Selain itu, tugas kelompok kinestetik lainnya yaitu menyusun pinang muda menjadi bentuk pola-pola yang teratur. Serta satu kelompok lainnya menyusun daun-daun menjadi pola yang teratur. Aktivitas belajar kelompok audio yaitu mendengarkan rekaman yang berisi langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Dan kemudian peserta didik dalam kelompok audio menyampaikan hasil belajarnya dalam bentuk audio atau rekaman. Aktivitas belajar kelompok visual yaitu dengan mengerjakan LKPD yang berisikan gambar-gambar yang ada kaitannya dengan pola bilangan. Peserta didik memahami materi pelajaran melalui gambar-gambar serta petunjuk yang ada di LKPD. Setelah diskusi kelompok selesai, maka selanjutnya dilakukan presentasi yaitu dengan teknik walking around. Metode presentasi walking around atau berjalan berkeliling artinya satu orang tinggal di tempat sedangkan dua orang berjalan berkeliling untuk mengamati hasil kerja kelompok lain serta memberikan tanggapan atau pertanyaan tentang hasil kerja kelompok tersebut serta menyampaikan laporannya kepada anggota kelompok yang tinggal. Yang bilangannya ditambah 2. Kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah refleksi dan tindak lanjut, di mana guru bertanya tentang materi yang telah dipelajari, perasaan mereka serta tantangan yang dihadapi, kemudian bagaimana solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Adanya beberapa bilangan yang memiliki suku-suku. Kemudian suku-suku ini antara satu suku dan suku yang lainnya punya pola tertentu, di mana polanya bisa bertambah, bisa berkurang, bisa juga dikali, bisa juga dibagi dengan bilangan yang sama atau tertentu itu tadi. Di akhir pembelajaran, peserta didik mengerjakan soal evaluasi yang mereka peroleh dengan cara memindai QR code yang telah tersedia, yang terdiri dari 3 kategori, yaitu kemampuan rendah, sedang, dan kemampuan tinggi. QR code ini juga boleh dipoto terlebih dahulu apabila terkendala jaringan internet untuk dipindai ketika berada pada jaringan yang stabil. Sebelum pulang, peserta didik berdoa bersama untuk mengucap syukur dan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kegiatan akhir, peserta didik diberikan proyek untuk memanfaatkan bahan yang telah digunakan dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang telah digunakan seperti pinang muda dan daun pegagan, kemudian diolah menjadi suatu produk. Berdasarkan tradisi turun-temurun, bahan-bahan seperti pinang muda, daun pegagan dapat dibuat menjadi produk kosmetik tradisional, yaitu pupur dingin atau dalam bahasa Dayak Ngajunya disebut kasai bisa. Ditambah bahan dasar lainnya seperti beras dan juga kayu taya atau kayu bangkal yang dikenal dengan nama latin Nauplea subdita yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah membentuk karakter gotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif.
Selain itu juga, tujuan proyek ini adalah menguatkan pengetahuan peserta didik mengenai warisan turun-temurun dan menambah keterampilan peserta didik dalam mengolah bahan yang ada di alam sekitar, sehingga tradisi dan budaya setempat akan terus dapat bertahan dan diwariskan ke generasi selanjutnya.